Oke, halo semuanya, selamat datang di video saya kali ini untuk Lab Automate Testing menggunakan PyEdge dan Jenny dari Cisco Networking Academy. Jadi pada lab kali ini saya akan belajar bagaimana melakukan pengujian jaringan secara otomatis menggunakan dua tools dari Cisco, yaitu PyEdge dan Jenny. Jadi PyEdge itu sebuah ekosistem testing end-to-end yang dirancang khusus untuk pengembangan yang cepat dan iteratif. Sementara Jenny sendiri adalah ekstensi dari PyEdge yang difokuskan untuk lingkungan jaringan yang bisa memungkinkan kita melakukan koneksi ke perangkat, parsing output perintah iOS hingga membandingkan konfigurasi secara otomatis. Nah, lab ini nantinya terbagi menjadi 6 bagian utama, yang dimana saya akan memulai dari menyiapkan environment virtualnya terlebih dahulu, terus menginstal PyEdge menggunakan untuk menjalankan test case, lalu menggunakan Jenny untuk parsing output dan membandingkan konfigurasi jaringan. Terus sekarang saya akan masuk ke part pertama, yaitu menjalankan device virtual machine-nya terlebih dahulu, yang dimana virtual machine ini nantinya akan digunakan tempat utama selama lab ini berlangsung. Oke. Nah, virtual machine saya ini sudah dikonfigurasi sejak awal sebelumnya oleh Cisco dengan semua tools yang dibutuhkan, dan saya dapatkan filenya dari dosen saya sendiri, yaitu Pak Sony, sehingga saya tidak perlu menginstal banyak hal lagi dari awal di sistem operasi utama saya sendiri. Oke. Terus yang saya lakukan sekarang ini adalah membuka aplikasi VirtualBox, dan di sini kalian semua bisa melihat daftar virtual machine yang sudah tersedia. Terus saya tadi membuka virtual machine device, terus ya start seperti biasa, terus menunggu beberapa saat hingga proses booting selesai dan desktop dari device muncul sepenuhnya seperti ini. Dan seperti yang bisa kalian lihat sekarang, device sudah berhasil menyala dan desktopnya sudah tampil. Ini berarti saya sudah siap untuk lanjut ke part berikutnya, yaitu part 2. Nah, untuk part 2 sendiri sebentar. Untuk part 2 sendiri atau create a Python virtual environment. Jadi part 2 ini terdiri dari 3 step utama dengan beberapa sub langkah di dalamnya. Tujuannya adalah untuk membuat lingkungan Python virtual khusus untuk PyEdge agar Python ini nggak ngeganggu instalasi Python utama di sistemnya. Oke, langsung ke step pertama. Saya akan buka terminal saya di VM terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan menyiapkan sebuah environment khusus yang biasa disebut VNV, yang dimana PS itu membutuhkan banyak dependencies yang apa ini? Oh, karena PH membutuhkan banyak dependencies, yang dimana nanti semua instalasi itu akan terisolasi di dalam folder tersendiri dan tidak mempengaruhi sistem secara keseluruhan. Nah, terus
Langkah pertama yang akan saya lakukan di sini membuka terminal, dan ini udah terbuka. Terus selanjutnya untuk step kedua yaitu create Python virtual environment. Oke. Loh. Nah, oke, perintah ini tuh membuat folder bernama ph, lalu langsung masuk ke dalamnya dalam satu baris menggunakan ini. Oke. Nah, ini udah masuk ke folder yang saya tuju. Selanjutnya saya akan membuat VNV baru di dalam folder bernama CSR1. Sebentar. Nah, jadi perintah ini semua menggunakan modul bawaan Python bernama PNP untuk membuat sebuah virtual environment baru yang saya beri nama CSR1 Cafe sesuai dengan nama virtual machine router Cisco yang akan saya gunakan nanti di lab ini. Jadi Python akan otomatis membuat sebuah folder bernama CSR1 Cafe yang berisi salinan Python beserta semua tools dasarnya secara terisolasi. Nah, proses ini tuh cuman mengambil beberapa detik saya dan tidak menampilkan output apapun jika berhasil. Karena di sini tujuannya hanya membuat folder dan file. Oke, selanjutnya lanjut ke step 3 yaitu review your Python virtual environment. Oke, yang pertama saya akan coba lihat folder-foldernya terlebih dahulu. Oke, ini saya masuk ke file folder CSR. Lalu saya cek. Nah, di sini ada folder-folder seperti bind, include, terus file-file seperti ini nih. Nah, terus selanjutnya saya akan lihat isi file dari ini py-pnp cfg pakai cat. Nah, di sini menunjukkan di mana Python yang digunakan dan versinya. Jadi saya pakai Python versi 3.8 sesuai dengan yang diminta modul labnya. Tapi di sini ada include system, ada false. Tapi sepertinya tidak ada masalah. Terus selanjutnya saya akan lihat file Python di bind. Yes. Bind Python. Oke. Di sini nampak daftar file Python yang ada di sistem dan menjadi referensi dari PNP kita nantinya. Oke, selanjutnya saya akan melihat isi folder bind di dalam PNP-nya.
Oke, di sini kalian bisa melihat file activate dan symlink ke Python di sistemnya. Terus yang terakhir saya akan coba mengaktifkan virtual environment-nya terlebih dahulu. Source Oke, udah. Jadi setelah perintah ini prompt terminal ini akan berubah menjadi CSR. Ini nih. Akan saya tunjukkan. Nah, ini tanda bahwa PNP sudah aktif. Ini biasanya saya gunakan waktu semester kemarin di VS Code. Tapi hanya dengan simbol warna hijau. Kalau di terminal VS Code, saya ingat saya. Tuh. Oke, jadi sekarang mari saya review apa yang sudah saya buat oleh Python PNP tadi. Untuk yang pertama, saya masuk ke dalam folder CSR dengan perintah cd CSR. Lalu saya melihat semua isinya dengan komen ls. Terus saya juga bisa melihat bahwa PMP telah membuat beberapa folder dan file secara otomatis. Ada folder bind, include, dan lain-lain. Terus juga ada file bernama pypnp.cfg. Terus semua ini adalah komponen dari virtual environment juga. Terus sekarang coba lihat dari isi file pypnp tadi. Nah ini. Di dalamnya kalian bisa lihat bahwa home menunjukkan ke bind, artinya PNP ini menggunakan Python yang terinstall di lokasi tersebut. Jadi kita juga bisa melihat versi Python-nya yang digunakan. Kebetulan versi yang saya gunakan 3.8. Terus selanjutnya saya juga bisa lihat file-file Python apa saja yang tersedia di bind dengan perintah ls tadi. Untuk opsi komen -1 berarti setiap file ditampilkan dalam satu baris tersendiri. Nah, saya bisa melihat ada beberapa versi Python di sana. Nah, inilah yang bakal saya referensikan oleh PNP kita nantinya. Kemudian juga bisa periksa dari folder bind di dalam PNP dengan ls bind. Terus yang terakhir tadi prompt terminal kita sudah berubah. Di bagian paling kiri sekarang muncul tulisan CSR ini. Oke. Dalam tanda kurung. Ini adalah apa ya? Indikator visual yang sangat penting ya, artinya kita sekarang sedang berada di dalam virtual environment CSR yang dimaksud dari part ini sendiri. Nah, semua perintah install dan Python yang akan saya jalankan dimulai dari sini nanti ya. Dan akan berlaku hanya di dalam environment ini, tidak akan mempengaruhi sistem Python utamanya. Terus mungkin sebagai tambahan dari saya, jika nantinya kalian ingin keluar dari PNP ini dan kembali ke environment normal, cukup ketik perintah deactive seperti ini. Oke, namun untuk saat ini saya akan tetap berada di dalam PNP karena masih banyak langkah yang akan saya coba kerjakan. Oke, jadi untuk part 2 sudah selesai. Saya sudah berhasil membuat dan mengaktifkan Python virtual environment itu tadi. Terus maka selanjutnya akan saya lanjut ke part 3.
Oke, di sini untuk party use the PS testing library. Jadi part 3 ini terdiri dari 5 step utama dengan beberapa sub langkah di dalamnya. Tujuannya menurut saya adalah menginstal PyEdge, terus memverifikasi, lalu menjalankan test case pertama kita menggunakan sampel script dari GitHub Cisco. Oke, langsung ke step pertama, yaitu install PyEdge-nya terlebih dahulu. Oke, dengan PNP CSR saya coba ketik perintah install PyEdge full. Oke, biasanya proses ini tuh memakan waktu beberapa menit dan juga mungkin akan muncul beberapa pesan error, dan itu normal, jadi akan saya abaikan selama proses tetap berjalan semestinya. Nah, di sini sekarang kita masuk ke part 3, yaitu menggunakan PyEdge testing library. Jadi di part ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya di sini akan menginstal PyEdge, terus memverifikasinya menggunakan sampel script dari GitHub Cisco, lalu menjalankan test case pertama saya secara langsung. Dan ini sedang menunggu instalasinya. Jadi sambil menunggu instalasi selesai, jadi PyEdge ini adalah singkatan dari Python Automate Test System, yang dimana tools ini tuh dikembangkan oleh Cisco dan awalnya digunakan secara internal untuk menguji perangkat-perangkat jaringan mereka sebelum akhirnya dirilis ke publik. Jadi saat ini PyEdge itu banyak digunakan oleh seperti network engineer dan developer untuk melakukan automate testing pada infrastruktur jaringan mereka. Oke, ini masih menunggu, sangat lama sekali ya. Modulnya di sini. Kenapa lihat kamera? Ya, Pak. Oke, sambil menunggu akan saya tinggal terlebih dahulu ya. Oke, sekarang instalasinya sudah selesai. Sekarang akan saya coba verifikasi apakah PyEdge ini berhasil terinstall dengan benar menggunakan perintah PyEdge help. Oke, jika berhasil, saya akan melihat daftar perintah yang tersedia seperti run, parse, diff, learn, dan lainnya. Oke, sebentar saya lihat terlebih dahulu. Sebentar. Oke. Oke, seharusnya udah berhasil ya. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini, perintah ini menampilkan halaman bantuan dari PyEdge beserta
daftar semua perintah yang tersedia. Ini adalah konfirmasi bahwa PyS ini sudah berhasil terinstall dan siap digunakan. Jadi mari coba diperhatikan beberapa perintah penting yang ditampilkan di sini. Ada perintah run, terus yang digunakan untuk menjalankan task script, terus juga ada parse. Mana ya? Nah ini. Terus juga ada div dan juga learn untuk mempelajari fitur-fitur sebuah perangkat, dan juga ada logs untuk melihat log hasil pengujian di browser nantinya. Terus modul juga menyebutkan bahwa kita bisa mendapatkan bantuan lebih detail untuk setiap perintah dengan menambahkan help setelah nama perintahnya. Jadi misalnya py run help akan menampilkan semua opsi yang tersedia untuk perintah run. Ini sangat berguna menurut saya karena bisa digunakan saat kalian ingin mengeksplorasi lebih jauh di luar lab ini. Oke, selanjutnya ke step 3 yaitu clone and examine PyEdge sample script dari GitHub. Sebentar. Oke, di sini saya akan mencoba perintah untuk mengunduh semua sampel script PyS dari GitHub Cisco. Apakah berhasil? Good. Oke, berhasil. Selanjutnya saya akan coba verifikasi hasil clone dengan melihat isi direktorinya. Oke, di sini ada bind, terus ya seperti biasa lib, terus ada juga pyvnv juga ada. Terus yang terpenting ada folder baru bernama example. Oke, selanjutnya saya akan lihat isi folder dari folder baru example itu tadi. Example. Oke, di sini kalian bisa lihat sendiri, melihat banyak subfolder. Salah satunya adalah basic nih. Nah, ini. Oke, udah. Selanjutnya saya akan coba lihat isi folder basic yang ada di dalam folder example. Oke, di sini ada dua file penting, basic example job dan basic example script. Nah, file script ini tuh tempat tes case didefinisikan, sedangkan file jobnya untuk file yang digunakan yang nantinya untuk menjalankan satu atau beberapa script sekaligus menggunakan modul EasyPy dari PyEdge. Oke. Terus lanjut ke sebentar. Lanjut ke step 4, examine the basic script file. Jadi yang pertama saya akan coba lihat isi basic example scriptnya terlebih dahulu.
Nah, outputnya seperti ini. Terus saya coba untuk keluar dari tampilan more. Oke. Terus sama juga untuk yang bagian job, cuman di sini tuh isinya lebih pendek dan berisi instruksi cara menjalankan di bagian komentar paling atas. Oke, jadi file job ini bertugas untuk mencari lokasi script lalu menjalankannya menggunakan fungsi run dari modul EasyPy. Jadi EasyPy ini yang memungkinkan kita menjalankan banyak script sekaligus. Terus mengumpulkan semua log di satu tempat dan mendapatkan laporan hasil yang terstruktur. Selanjutnya untuk step kelima yaitu run PyEdge manual, secara manual. Jadi saya coba jalankan terlebih dahulu. Oke, coba perhatikan output yang akan muncul. Di sini akan ada satu intentional kesalahan pada bentar di situ, dan itu tuh normal. Mana ya? Sebentar. Nah, ini fail. Dan juga di akhir output perhatikan pada bagian tes result sum mana ya? Oh, ini nih. Nah, di sini tuh kita bisa melihat hasil dari setiap subsection dan setiap tes secara individual. Ini sangat berguna ketika kita perlu mengetahui dengan tepat di bagian mana sebuah tes itu gagal. Seperti tadi ya di situ itu ada fail. Terus di bagian paling bawah ada pesan tentang email report yang gagal dikirim. Itu karena kita mengkonfigurasi server dan itu tidak masalah untuk lab ini ya. Terus untuk part 3 udah selesai. Di sini saya sudah berhasil menginstal PyEdge, memverifikasi, memahami struktur test scriptnya, terus menjalankan test case pertama saya. Terus di part selanjutnya saya akan memulai menggunakan Jenny untuk melakukan hal yang lebih luas lagi, yaitu parsing output perintah IOS dari router Cisco menjadi format JSON yang terstruktur. Oke, berarti di part keempat saya akan beralih ke Jenny. Oke, jadi di part-part ini terdiri dari 3 step. Tujuannya adalah menggunakan Jenny untuk mengubah output perintah iOS yang tidak struktur menjadi format JSON yang terstruktur dan mudah dibaca oleh virtual mesinnya. Jadi di part ini saya juga akan membuat file YAML yang menjadi jembatan antara Jenny dan perangkat router saya. Oke, langsung pada step pertama, yaitu di sini saya akan melihat semua perintah Jenny yang tersedia. Jenny help.
Nah, di sini menampilkan semua perintah yang bisa digunakan oleh Jenny. Hampir sama seperti yang tadi ya. Eh, Seperti PyEdge. Terus saya akan coba lihat opsi dari perintah create-nya. Nah, di sini kalian akan melihat bahwa testbed adalah salah satu sub command dari create. Terus selanjutnya saya akan membuat file testbed YAML secara apa ya, interaktif lah. Nah, setelah perintah ini berjalan, eh ada beberapa pertanyaan dan akan saya jawab seperti demikian. Do all of the device have the same username? Ini no ya. Terus do all the device have the same default password? Ini juga no. Terus untuk pertanyaan ketiga, do all of the device have the same enable password? Ini juga no. Terus untuk device hostname-nya diisi CSR 1KB sesuai VNV yang saya gunakan tadi. Terus untuk IP-nya diisi 85611. Nah, di sini oh, sebentar. Itu menyesuaikan dengan IP CSR saya. Mana ya? Saya belum tahu untuk mengecek IP-nya di mana. Coba pakai IP ini terlebih dahulu. Sebentar. Oh, aku coba cek di sini ya. Oke, coba pakai IP ini terlebih dahulu ya. Username-nya seperti biasa diisi Cisco aja. Terus default passwordnya Cisco 123. Terus protokolnya SSH.
Oke, udah selesai. Terus selanjutnya saya akan verifikasi si file testbed YAML-nya tadi. Oke, jadi pastikan semua informasi sudah benar dan password sudah transkripsi dengan format ini INC. Oke, jadi file testbed ini sekarang menjadi jembatan antara tools Jenny kita dengan router CSR PNP tadi. Jadi setiap kali saya menjalankan perintah dari Jenny yang menggunakan koneksi ke perangkat, kita kan selalu mereferensikan file ini, testbed. Terus untuk step kedua, use Jenny to parse output dari perintah show IP interface brief. Jadi yang perlu saya lakukan di sini memastikan CSR sudah menyala, terus masuk ke CSR dan jalankan sebentar. Berarti di sini saya diharuskan membuka CSR. Oke. Nah, oke. Oke, sama ya. Ternyata IP-nya yang saya input tadi 192.168. Oh iya, sama. Jadi untuk yang kedua, kembali ke terminal device dan jalankan perintah Jenny berikut. Bentar. Interface brief. Testbed file yang Recording sekian please run file. Oke. Oke, di sini loading. Di sini ada interface, IP address, method, protokol, dan status. Jadi bayangin betapa bergunanya ini di saat ada skenario nyata. Contohnya seperti kalau misal punya ribuan router dan ingin mengambil informasi interface dari semuanya, Jenny ini bisa melakukan parsing otomatis dan hasil langsung bisa diproses oleh script Python kita tanpa perlu melakukan teks parsing manual yang rumit dan biasanya juga bisa terjadi error.
Terus ini udah selesai loadingnya, lanjut ke step ketiga untuk parse output. Nah, oke, seperti biasa ketika dimintain password langsung di enter aja. Oke, udah untuk part keempat kali ini udah selesai. Saya sudah berhasil membuat testbed file dan menggunakan Jenny untuk parsing dua perintah iOS berbeda menjadi JSON yang terstruktur. Nah, maka di part selanjutnya saya akan selangkah lebih jauh menggunakan Jenny untuk membandingkan dua konfigurasi yang berbeda dan secara otomatis mendeteksi perubahannya. Oke, lanjut ke part lanjut ke part 5. Oke, jadi untuk yang part kelima ini use Jenny to compare configuration terdiri dari 5 step. Ya, lumayan panjang dari part keempat tadi, yang dimana tujuannya adalah menggunakan Jenny untuk mengambil snapshot konfigurasi IP pada dua kondisi yang berbeda, lalu nantinya membandingkan secara otomatis untuk menemukan perbedaan. Jadi ini adalah fitur yang menurut saya sangat-sangat powerful untuk troubleshooting dan validasi konfigurasi jaringan. Oke, langsung ke step pertama. Saya akan masuk ke CSR saya terlebih dahulu, lalu masuk ke configuration mode dan tambahkan IP address. Oke. Aduh. Nah, caranya seperti ini. Terus masukkan IP addressnya. Oke, setelah selesai ketik N untuk keluar ke configuration mode-nya. Oke, udah selesai. Nah, jadi konfigurasi IP pertama saya sudah berhasil ditambahkan ke router. Maka untuk step kedua lanjut ke terminal virtual machine lagi. Sebentar. Oke.
coba apakah bisa berhasil. Oke, kita coba passwordnya langsung di enter aja. Terus selanjutnya, nah ini udah muncul outputnya. Selanjutnya coba saya cek menggunakan ls terlebih dahulu. Nah, di sini akan muncul 3 file, yaitu connection. Mana tuh? Connection. Nah, ini terus ini show IP, terus juga ini yang satunya konsol, satunya pass. Oke, jadi ada 3 file. Selanjutnya saya coba lihat isi file konsolnya terlebih dahulu. Nah, aduh, bentar lagi. Nah, saya jelaskan aja. Jadi untuk file konsol itu kalian akan melihat output mentah dari router. Dia ada IP global unique cache, address dan link local address yang dibuat otomatis. Lalu untuk yang parse, kalian akan lihat output yang sudah dikonversi ke format JSON yang terstruktur. Jadi kemungkinan lebih lebih singkat. Oke, jadi sebentar. Jadi output yang awalnya tidak struktur bisa menjadi lebih terstruktur karena JSON. Selanjutnya langsung ke step 3 to modify the IP link local address. Oke, jadi masuk ke JSR lagi. Bentar. Oh, ini saya disuruh konfigurasi lagi. Oke, kalau udah selesai, saya akan end. Oke, selesai. Lanjut ke step 4, use Jenny to verify configuration and parse output in JSON. Ini snapshot kedua ya. Oke, ini sama aja kayak langkah yang pertama tadi.
Oke, saya parse Genia terlebih dahulu. Yang penting di sini agar tidak memakan waktu banyak. Eh, Oke, ini berhubung snapshot kedua, maka saya isi dengan angka 2. Oke. Oke, sekarang coba saya lihat file yang dibuat di directory snapshot 2 ini. Oke, ada 3 file juga. Hampir sama, justru sama seperti snapshot pertama tadi ya. Oke, jadi ada perubahan sedikit dari FE80 A00 jadi FE80 561 dan seterusnya. Jadi sekarang saya punya 2 snapshot. Yang pertama untuk IP1 adalah kondisi sebelum perubahan dan verify IP2 adalah kondisi sesudah perubahan. Sekarang saatnya saya mencoba minta Jenny untuk membandingkan keduanya. Masuk ke step kelima itu coba saya bedakan. Oke, update seperti ini. Jadi Jenny akan memberitahu kalian semua nama file yang berisi hasil perbandingan. Oke, saya coba. Di sini dikasihnya berupa file ya. Jadi kalian semua bisa cek langsung isi filenya itu bagaimana menggunakan cat seperti biasanya. Oke, jadi untuk part kelima sudah selesai. Jadi pastikan juga Anda sudah melihat output dari Jenny div-nya tadi yang menunjukkan perbedaan link lokal dengan tanda plus dan minus yang jelas. Jadi kalau sudah akan saya lanjutkan ke part ke-6 yaitu lab cleanup investigation. Ini adalah lab yang part terakhir. Nah, oke, jadi di part 6 ini adalah part terakhir dari lab ini. Terdiri dari 2 step, yaitu menonaktifkan Python virtual environment dan mengeksplorasi lebih jauh tentang PyS dan Jenny. Meskipun singkat, part ini juga penting sebagai penutup yang proper dari semua yang sudah saya coba lakukan. Jadi langsung ke step pertama yaitu deactivate your Python virtual environment. Jadi di sini saya masih tetap berada di terminal device virtual machine dengan prompt CSR yang aktif, lalu akan saya matikan terlebih dahulu. Nah, cara mematikan cukup seperti ini. Nah, ini udah mati dan tulisan CSR di bagian depan itu sudah hilang dan kembali ke prompt normal.
Nah, di sini kenapa kita perlu melakukan deaktif? Jadi ini tuh hmm, apa ya, praktik di virtual machine yang sangat dianjurkan ketika kita selesai bekerja dengan sebuah virtual environment. Kita sebaiknya selalu menonaktifkan agar tidak ada kebingungan tentang environment Python mana yang sedang aktif, karena normal dengan adanya PHP itu sangat jauh berbeda. Nah, terus juga perlu diingat perintah deaktif ini hanya menonaktifkan PNP untuk sesi terminal ini saja. Jadi semua file dan package yang sudah kita install di dalam folder CSR tetap ada dan nggak bakal terhapus. Jadi kalau di lain waktu kita ingin menggunakan PS lagi, ya cukup masuk kembali ke direktori yang benar dan mengaktifkan CSR lagi. Lanjut ke step kedua, yaitu mengeksplor PS dan Jenny use case. Di step ini nggak ada perintah terminal yang perlu dijalanin, jadi ini adalah langkah eksplorasi secara mandiri, sama seperti perintah di part terakhir. Bentar. Oh, jadi kita bisa mengeksplorasinya di GitHub ataupun di Jenny Documentation. Coba saya buka. Ini untuk yang di GitHub. Nah, bisa melakukan eksplorasi mandiri di sini. Terus kalau misal yang Jenny Documentation bisa di sini. Sebentar. Oh, nah ini dia. Bisa lakukan eksplorasi mandiri di sini ya. Dan dengan ini seluruh lab automate testing using PyS dan Jenny telah selesai dari saya. Jadi mari coba saya recap secara singkat apa yang sudah saya pelajari dan kerjakan dalam lab ini. Jadi di part pertama tadi saya membuka virtual machine seperti biasa. Terus di part kedua saya membuat Python virtual environment yang terisolasi untuk PyEdge. Terus untuk yang part ketiga saya apa ya tadi? Oh, untuk yang part ketiga saya menginstal PyEdge, terus mempelajari struktur test script dan berhasil menjalankan test case pertama saya. Terus di part keempat saya membuat testbed file dan menggunakan Jenny untuk mengubah output IS menjadi JSON yang lebih terstruktur. Terus di part kelima saya mengambil dua snapshot konfigurasi dan menggunakan Jenny div untuk melihat atau mendeteksi perbedaannya secara otomatis, dan mereka memberikan output berupa file. Terus di part terakhir saya coba melakukan clean up VNV dan mengetahui kemana harus pergi untuk eksplorasi mandiri. Jadi terima kasih sudah mengikuti video saya sampai selesai. Semoga penjelasan step by step dari saya ini membantu dan Anda bisa memahami dan menguasai penggunaan PS dan Jenny dalam konteks network automation. Jadi sampai jumpa di lab berikutnya.